Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Nah, kali ini aku kedatangan tamu-tamu cantik ya. Ini boleh dibilang anakku sebenarnya gitu. Hai, Ini masih sepantaran Gilang. Ya, kayaknya masih sepantaran Gilang. Anak-anakku lah. Tapi tetap aku nggak mau kalah ya, biar kelihatan Anak muda. mendekati sepantaran gitulah. Ada Lintang, Hai, ada aku Fafa, Lintang. Halo. ada Zuri, Halo. dan ada Citra. Wah. Oh yang gini-gini ya? Kasih salam dulu. Hai guys. Oke, semuanya. berarti aku juga harus ikutan. Hai guys. Hai guys. Oke. Mereka ini adalah mahasiswi dari ISI Surakarta. Jurusan tari. Betul. Nah, aku pengen ngulik nih. Kebanyakan itu orang kejebur ke seni itu kan alasannya bermacam-macam ya. Ya betul. Idealisme mungkin tidak berada di barisan yang paling depan. Aku nanya dulu, Fafa, Iya. kenapa tari? Nah, jadi itu apa ya? Bagi aku tari itu udah apa ya? Kayak menjadi seperti di nadi di hidupku. Jadi dari kecil sampai sekarang itu passionku di tari. Jadi emang tubuhku ini apa ya? Berjalannya tuh di tari. Mengalir darah Iya, tari di mengalir, dalam iya. tubuhmu. Dari bener-bener dari kecil, dari mungkin sebelum TK Mulai nari tahun umur umur 5. 5 tahun udah nari. Oh, terus juga delalah itu Jelala. Oke. Karena- Ini wong Jawa ini Iya, jelala ini. Jawa Wong Solo ya guys. Jadi ibu aku itu paling nggak suka kalau anaknya terlalu main di apa ya sama pokoknya anak-anak di kampung gitu. Di kampung. Nah, daripada waktunya itu wasting time, ibu aku punya inisiatif. Oh, tak ikut ke sanggar tari aja di Mangkunegaran, yaitu di Suryo Sumirat. Dari situ aku sebenarnya jujur awalnya aku nggak benci sih, tapi kayak nggak suka. Kayak aku nari-nari, pengenku main. Tapi ternyata pengalaman dari kecil itu berdampak sampai aku kuliah. Sampai aku kayak menemukan jati diriku sebagai seorang penari. Berarti sekarang sudah menemukan passionnya. Kamu Ya, yakin betul. bahwa passionmu ada di Yakin tari? sekali. Keren ya. Aku pikir jawabannya timbangannya gak ada jurusan lain pun. Tapi juga ada ini alasan apa Ada. lainnya, another reason. Karena pas aku SMP itu delalah lagi, apa nilai NEM-ku itu juga anjlok. Jadi dulu ini gimana ya? Aku juga nggak pinter-pinter banget, tapi oh ya aku punya passion yang harus dikembangkan. Apa itu? Ya seni tari. Dan pun juga ada SMKI di Solo, ya udah ke sana sampai sekarang. Ternyata tari itu adalah apa ya? Sumber kebahagiaan, sumber mungkin bisa dibilang cari aku uang, cari channel, ketemu banyak orang yang hebat-hebat gitu. Ya hidupmu ada di tari Iya. sekarang. Keren ya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan. Oke. Lintang, how about you? Kenapa tari? Kalau aku hampir sama kayak Fatihah. Karena aku dari kecil tuh juga udah seneng banget nari. Denger musik aja tuh udah rasanya kayak kepengen Goyang joget, terus goyang gitu. Walaupun latar belakang dari keluarga aku tuh nggak ada yang ditari, pada di akademik semua. Tapi ada yang tapi seni juga, tapi nggak ditari, tapi lukis. Tapi saya dari kecil tuh udah seneng banget nari, sampai akhirnya saya sekolah di pertamanya itu SMKI jurusan tari. Di situ saya lebih mendalami lagi, terus lebih tambah cinta nih sama tari, dan semakin udah menjadi bagian dari hidupku ya. Jadi udah kayak sampai sekarang lebih tambah cinta lagi, dan udah kayak Wah, udah. keren. Ya. Aku seminggu yang lalu aku juga ngobrol dengan penari, salah satu penari di Solo yang usianya udah 60 tahun, dan ya dia menceritakan prosesnya dia nari sejak kecil bahkan sampai usia 60 tahun masih nari. Kamu orang Solo? ya
orang Solo. Nah, ini ada yang bukan orang Solo, Wow. tapi nyasar Siapa di itu? Solo terus belajar tari. Orang Jawa. Ya, Kenapa kamu belajar tari? kalau saya sendiri ini tari bukan tari Solo ya, tapi tari Pokoknya Secara umum, nari, secara- pokoknya nari secara umum. Kamu orang mana kamu? saya dari Sumbawa Barat NTB. Ya. Suka nari mulai? Suka nari mulai SD kelas 4. Sebenarnya nggak dari kecil-kecil banget gitu mulai suka tari. Sebenarnya aslinya saya lebih suka ke bagian nyanyi. Terus nggak ada benar-benar nggak ada kepikiran bahwa mau melanjutkan studi ke seni tari gitu. Terus juga latar belakang keluarga juga nggak ada yang seni. Nggak ada yang seniman. Nggak ada sama sekali. Bapak mau dibilang seni nggak juga, tapi karena suka-suka buat kayak kriya. Nah itu aja. Selain itu nggak ada. Itu saya sendiri. Dan juga nggak ada persetujuan awalnya. Oh, jadi nggak DOP Nggak ada, kamu nggak. terjun di tari Iya. sebenarnya. Itu kan awalnya cuma sekedar hobi dari kelas 4 SD, terus karena sering nari, nggak terlalu banyak pengalaman. Cuma nggak tahu pas SMA tiba-tiba berpikir bahwa pengen meneruskan ke bidang seni gitu, bidang seni tari tentunya salah satunya. Karena kan mulai dari situ saya juga bisa mencoba hal baru selain tari gitu kan. Nah dari itu aja. Cuman setelah SMA itu nggak tahu tiba-tiba ibu ngizinin, nggak tahu itu alasannya apa, tiba-tiba kamu jadi nggak mau nerusin ke seni katanya gitu. Karena mungkin berpikir ya biasa ya, rata-rata orang berpikir tentang kesenian itu beda-beda, seni apalagi seni tari kita. Tapi alhamdulillah ibu ngizinin dengan berbagai konsekuensi yang sekarang terjadi. Terus kenapa Solo pilihannya? Karena referensi saya waktu itu cuma Solo, jadi nggak kenal di universitas lain gitu, institut lain tentang seni Tari, ya. tentang seni tari. Kebetulan juga banyak alumni yang seni tari, alumni dari ISI Surakarta sendiri, jadi banyak dapat ilmu, dapat masukan, gambaran gitu. Jadi pilihnya di ISI Surakarta. Oh, ini sudah 3 yang kasih alasan dan semua alasannya karena passion. Ya. Bagaimana dengan yang satu ini? Citra, gimana Citra? Kalau saya sendiri tari itu, kalau bagi aku bisa merasakan dan aku bisa mensyukuri bahwa aku diberi karunia tubuh oleh Tuhan dan aku manfaatkan itu dengan menari. Jadi dengan aku menari itu menandakan bahwa aku telah bersyukur, aku hidup dikaruniai tangan yang sehat, jari yang lengkap, rambut yang panjang, leher yang utuh, hidung, mata dan segalanya, kaki yang sehat juga, dan dari menari pun aku bisa memberikan tubuhku beberapa gerakan. Jadi kan menari kan gerakan ya, bergerak. Jadi ketika bergerak itu tubuhku bisa lebih kayak semisal saja aku kalau lagi diem, otomatis kan pasti pikirannya kesana kesini bakal kalau zaman sekarang itu orang-orang nyebutnya overthinking. Kalau nggak ngapa-ngapain gabut, overthinking. Nah sama seperti tubuh, sama seperti badan aku. Jadi kalau semisal aku diam, aku bakal overthinking, aku bakal mikir hal-hal yang sebetulnya nggak harus aku pikirin. Ketika aku bergerak, aku bisa lepas, aku bisa bikin tubuh aku bisa bergerak sepengennya mereka, seperti itu. Di alasan lain pun karena aku tuh dulu udah mulai menapakkan kaki aku di bidang tari itu dari SD kelas 3. Awalnya itu karena almarhum bapak itu kan memang sudah ada di dalam cakupan seni di daerah. Jadi dari kecil memang aku dikenalin. Jadi dari kecil itu aku tuh udah dikenalin semua
bidang seni seperti menari, lukis, menyanyi, dan bapak aku itu kalau punya anak, entah aku dan adik aku itu pasti harus kayak dikenalin semua bidang seni dulu. Nah, ketika satu dari antara aku dan adikku itu ternyata suka di bagian ini, berarti ternyata anakku memang passionnya di sini. Gitu. Nah, ternyata aku memang passionnya ada di tari. Oke. Gitu. Berarti keempat-empatnya ini karena passion ya. Betul sekali. Keren. Karena tidak jarang juga aku ngobrol dengan beberapa mahasiswa. Kenapa kok seni? Alasannya aku agak nggak masuk akal gitu. Contohnya Yang gampang gitu. Ya ini yang gampang masuk Bun. Yang yang masuknya salah mudah. gampangnya masuk Ya. doang. Yang masuknya mudah. Karena di situ peluang itu lebih besar, peluang untuk bisa masuk itu lebih besar dan segala macamnya. Akhirnya mereka tidak menjiwai prosesnya. Betul. Ya kuliah ya sekedar kuliah tanpa mempunyai target yang jelas gitu. Tapi kalian oke karena memutuskan untuk kuliah di tari karena itu adalah passion kalian. Itu keren sih menurutku. Beberapa orang itu aku nanya jawabannya bukan karena passion. Ada yang gampang. karena ibunya, ada yang karena ya peluang itu lebih kemungkinan untuk masuk itu jatuh lebih besar dan segala macam. Oke. Ketika sekarang berproses dengan tari ya, apa yang kalian dapatkan di dalam hidup? Nilai-nilai apa yang kalian dapatkan dalam hidup? Dan menurut kalian, nih hidup itu seperti ini nih. Dan nilai-nilai itu bisa kalian bawa ya. Sekarang udah kalian bawa dan itu bisa kalian bawa sampai kelak kalian mendewasa. Sekarang ini kan belum dewasa banget ya. Kecil. Beranjak dewasa. Beranjak dewasa. Sudi dulu deh. Apa ya? Mungkin lebih ke yang bisa dibawa ke depannya gitu. Ya pengalaman tentunya, pengalaman yang awalnya belum pernah saya coba, belum pernah saya belum pernah mendalami ke hal yang lain selain tari misalkan. Itu kan ini contohnya, ini podcast ini salah satunya. Ini kan kita jadi tiba-tiba bisa kenal Bunda, terus bisa punya pengalaman yang lain juga gitu. Kedepannya kan kedepannya juga bisa dibawa karena misalkan di sana di daerah saya ingin mengembangkan mungkin kayak ini punya channel, terus saya punya ini kan udah punya pengalaman sendiri gitu. Kedepannya jadi lebih gampang. Terus apalagi ya, teman-teman dari daerah lain kita juga minta pengalaman dari mereka yang bisa dikembangin di sana. Terus bisa kenal banyak orang. Iya, bisa kenal banyak orang. Bisa kenal banyak seniman. Ya. Apalagi di Solo itu gudangnya Banyak. ya, gudangnya Seniman. maestro tari itu ada di Solo. Betul sekali. Fafa, tari ini kan olah tubuh ya. 2 minggu lalu aku ngobrol sama Mbak Ayu, Ayu Wardani. Iya. Mungkin kalian kenal. Karena tari akhirnya Mbak Ayu itu bisa berkembang, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan segala macam. Apa impianmu kelak? Dengan tari ini kamu mau bawa kemana hidupmu? Dan ini sudah semester berapa? 7. Sudah semester 7. Bentar lagi berarti ya. Setelah lulus apa yang ada di kepalamu ini apa? Apa yang kamu inginkan? Apa yang sudah kamu rancang untuk masa depanmu kelak setelah lulus? Ini awalnya aku ini dulu ya, kasih tahu dampak apa yang membawa aku di tari dan tari membawa aku gitu. Jadi tari ini sangat berpengaruh besar di hidup aku, Bunda. Karena sebenarnya tuh aku punya karakter yang sangat tidak percaya diri. Bener-bener kayak menutup diri.
Introvert. Nah, introvert gitu. Tapi di dalam aku apa ya, mengenal seni, mengenal tari, jadi aku dipaksa untuk ayo kamu harus percaya diri karena kamu seorang figur di panggung. Ya. Nah, dari situ aku punya pembelajaran bahwa kalau misalnya kita hidup ini nggak bisa sendiri, kita berjalan di jalan walaupun kita punya jalan sendiri, tapi ada orang-orang yang mungkin bantu kita, mungkin kita kayak kita Proses itu nggak bisa sendirian. ya mungkin kita cari bantuan ke orang lain. Nah, untuk perkembangan diri, nah itu benar-benar benar-benar berdampak besar di hidup aku di tari itu. Nah, untuk kedepannya kalau misalnya aku udah lulus itu aku belum ada kayak ekspektasi tinggi, oh kalau aku mempunyai profesi tari berarti aku jadi ini, belum. Tapi aku punya rancangan kalau misalnya aku selesai dengan akademiku, hal yang pertama aku ingin raih adalah dapat pengalaman yang mungkin sama sekali belum aku sentuh ketika aku di akademik, di perkuliahan gitu ya. Mungkin menari di LN, maksudnya memperkenalkan budaya nggak di Jawa tok gitu sangat-sangat menjadi impianku. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua adalah aku pengen kayak jangan sampai kalimat wong Jawa, orang Jawa itu sampai ke depannya. Jadi walaupun kita kita anak urban, kita anak yang emang kekinian banget, tapi Jawa itu jangan sampai hilang. Soalnya kita darah Jawa. Jadi tradisi-tradisi Jawa itu jangan sampai hilang. Ya kalau bukan kalau bukan kita ya siapa lagi yang mau? Ya benar. Ya masing-masing kita itu punya kewajiban untuk melestarikan tradisi budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Aku seneng banget denger ini, ya. Karena kemarin itu agak pesimis gitu, bocah-bocah gitu. Tapi ternyata ada bocah-bocah lain di luar sana yang cukup concern ya, punya kemauan untuk terus melestarikan nilai-nilai tradisi dan budaya. Iki keren banget. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya ya. Kita nanti akan bagi beberapa part ya. Untuk passion mereka, ternyata mereka memilih Seni. memilih seni sebagai jalan hidupnya. Terus di sesi selanjutnya aku pengen mengulik pengalaman mereka ketika mereka berproses, bagaimana cara mereka berproses, bagaimana cara mereka mengenali tubuh mereka sendiri, dan bagaimana cara mereka menerjemahkan tari itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke? Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Dadah. Bye.